Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, adik-adik. Ini ibu-ibu nih sembunyi ke? Tak ada. Ada, alhamdulillah. Semoga semuanya kita selalu dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pertemuan malam hari ini melanjutkan kajian kita kitab Risalah Al-Mu'awanah. Kitab Risalah Al-Mu'awanah yang ditulis seorang wali Kutub Al-Ghaus. Kutub Al-Ghaus itu wali derajat tertinggi. Di dalam setiap kurun itu ada satu pemimpin wali yang tertinggi. Namanya Kutub Al-Ghaus. Dan Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, beliau di zamannya ini adalah seorang wali Kutub Al-Ghaus. Jadi derajat kewalian yang paling tinggi yang beliau sandang. Padahal beliau adalah seorang yang tuna netra. Beliau ni tidak bisa melihat, tetapi hafal Al-Quran. Ilmunya tengok nih, ngarang kitab yang dia tak bisa melihat. Macam mana tuh? Tuh, orang tak bisa melihat, tapi dia bisa ngarang kitab. Hafal Al-Quran. Kita yang mata bisa melotot apa Al-Quran, kul ya ayyuhal kafirun aja kadang terbalik-balik tak selesai-selesai. Kan? Apa watini wa zaitun kadang-kadang berpindah-pindah, terbalik-balik, nyambung ke surat yang lain. Al-Imam As-Sayyid Al-Arif Billah As-Sayyid Abdullah bin Abi Al-Haddad. Jadi di dalam kitab ini dia akan menuntun kita. Kemarin kita telah mengkaji bersama tentang tahapan-tahapan yang harus kita lalui, yang harus dilalui oleh seorang murid. Murid itu aslinya bahasa Arab. Saya ini bapak-bapak sebelah sini sama sebelah sini, jadi saya agak gini, macam orang nonton orang main pingpong. Jadi dibikin dia kayak orang nonton pingpong. Orang nonton pingpong ini, tek, tapi saya tak terlalu raju lah. Kadang tengok sini, kadang tengok sini, kadang tengok depan nih. Ibu-ibu juga ya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemarin Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad sudah menunjukkan kepada kita ya, bagaimana kita ini bisa menguatkan iman kita. Jadi orang ini nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namanya apa tadi? Murid, ya. Murid itu aslinya bahasa Arab. Aroda yuridu fahuwa muridun. Orang yang menghendaki. Cuma kalau kita setelah dijadikan bahasa Indonesia, murid. Jadi murid TK, murid SD. Padahal yang namanya murid ini di dalam ilmu tasawuf, ilmu agama,
ini orang yang mereka ini sudah lewat fase orang awam. Fase orang awam dia sudah lewat. Nah, orang awam ini ada orang fasik. Orang fasik ini masih suka maksiat. Sholat bolong-bolong, kadang tak sholat, kadang tak puasa, ini udah fasik. Ahli maksiat, zina, mabuk, judi, ini fasik. Naik sikit orang awam. Islam tapi awam. Islam tapi awam. Jadi Islam tetapi hanya sekedar apa namanya ini, untuk melakukan yang zahir-zahir saja. Nah, melakukan yang zahir-zahir saja. Kemudian naik lagi derajat berikutnya menjadi murid. Islam zahirnya apa? Kita ya sholat, maghrib 3, isya 4, tapi hanya sekedar absensi saja. Setoran hafalan bacaan sholat. Niat salat maghrib, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatullah. Sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setoran hafalan salat selesai. Maksudnya salatnya ini kosong. Sholatnya ini kosong. Di dalam sholat itu tak ada kehusuan. Kita cuma macam orang kalau kerja di PT ini atau kerja di kantor-kantor, fingerprint saja kita nih. Pergi ke masjid, fingerprint saja. Sholat tak ada khusyuk, Pak. Mulai dari Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Apa benda ni Allahu Akbar kabira pun tak tahu apa artinya. Tak tahu. Fatihah, baca surat. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shaif. Apa benda ni yang aku baca ni? Tak tahu. Kita hanya setoran hafalan surat Al-Quraisy. Itu berarti kita masih awam. Kita harus belajar lagi ke atas. Kalau namanya para aulia, tentu jauh di atas nih kelasnya. Sholat tentu bacaan tuh dah bukan masih mikirkan tajwid. Kadang kita nih, sholat kita nih, masih yang dipikirkan masih tajwid. Ini lebih jauh lagi. Ya kan? Qul huwallahu ahad. Harus ada qalqalah. Kan? Jadi sholat ini yang dipikirkan tajwid. Sementara mestinya kita sholat itu baru awal. Mestinya kita sudah murid. Ini nanti kalau murid nih, ini sholat nih yang zahir-zahir ini dah oke semua nih. Dah oke semuanya. Tinggal dia mikir bagaimana ketika membaca qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang maha satu. Dah lain kan? Jadi tujuannya ke sini sudah. Kalau kita masih awam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih pertama nih masih mikirkan tajwidnya dulu. Iyyaka harus tasdid nih. Kalau tak tasdid tak sah salatnya. Ya kan? Kadang orang nih yang tingkat awam aja tak lulus. Macam mana dia nak naik menjadi seorang murid? Murid ini derajatnya tinggi sebetulnya. Tapi kalau kita dah bicara di Indonesia kan, anak TK itulah murid. Anak SD murid. Anak SMP dah naik bakat siswa. SMA siswa, SMP siswa. Naik lagi kuliah maha siswa. Padahal tu masih kalah jauh dengan murid secara agama. Jadi kita nih, kita perlu belajar macam ini supaya kita tahu kira-kira kita ini posisi kita tuh di mana. Posisi kita tuh di mana. Kira-kira agak-agak aku ini surga kurang segini lah, kan? Padahal sholat tak kemana-mana, yang dibaca mana artinya tak tahu. Bukan artinya tak tahu. Pertama tajwidnya aja dah masih belum betul. Jangankan berbicara masalah arti, tajwidnya saja sudah salah. Kesabsahan secara zahir saja tak lulus. Macam mana dia nak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kau macam gini? Seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang Imam An-Naqsyabandi, seorang Imam Syed Abdullah bin Abdul Haddad, alim. Mesti Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat seorang wali kecuali dia orang yang alim.
pandai dalam ilmu agama. Mesti. Tak ada wali Allah bodoh tuh, tak ada. Mana ada wali bodoh? Tak ada. Semuanya alim. Jadi jalan ilmu ini harga mati. Harus. Siapa yang mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wajib hukumnya pakai ilmu. Karena kita tak usah bicara dengan para nabi. Nabi mana ada nabi bodoh? Tak ada. Semua nabi-nabi itu pintar-pintar tentang ilmu. Ke bawahnya lagi para aulia, siddiqin, aulia. Ini semua orang-orang pandai semuanya. Nah, makanya syarat, makanya kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan tentang masalah agama. Tuh tanda orang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah kalau nak mengangkat seorang wali dipandaikan dulu. Pintarkan dulu tentang ilmu agama. Derajatnya naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya orang yang beriman derajat dan mengangkat derajatnya orang yang berilmu darajatan katsira, derajat yang banyak. Banyak. Makanya ada istilah abid sama alim. Abid ini orang yang ahli ibadah luar biasa, sholatnya, puasanya, ibadah saja. Tapi dia tidak alim. Dia tidak alim. Dia tidak alim, dia ilmu agamanya kurang. Ini masih menang seorang alim. Alim apalagi plus abid. Karena seorang yang abid kalau dia tidak alim mudah disesatkan. Mudah tergelincir. Cuma ibadah terus ibadah. Tapi dia tak pandai, dia tak berilmu. Ini akan rawan tergelincir. Setan paling senang menggelincirkan orang-orang yang ahli ibadah tapi tidak berilmu. Mudah saja. Makanya di dalam sebuah syair disebutkan satu orang alim. Satu orang alim itu asyaddu ala syaitan min alfi abidin. Lebih berat bagi setan daripada alfu abid, 1000 orang ahli ibadah tapi tidak alim. Enggak paham agama, bodoh-bodoh. Makanya kita harus jadi orang alim, paham tentang agama harus. Jadi kita ibadah kita yang secara standar ini kita harus baguskan semua. Habis itu baru kita ngaji nih. Kitab Risalah Al-Mu'amanah. Ini pun masih awal, maksudnya dalam arti belum keras. Kalau sholat masih lintang bukang dan sebagainya, ngajinya kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah. Itu tingginya luar biasa, Pak. Malu kita mengkajinya. Kitab Hikam itu sudah sangat tinggi kelasnya. Bukan murid lagi, itu kitabnya para wali. Kita kadang-kadang mengkaji itu hanya sekedar untuk hiburan telinga saja. Wow, gitu. Wow, hebat. Karena kita suruh jalankan, lari paling dulu. Tak berani. Karena di Hikam Ibnu Athaillah. Kan sampai masalah-masalah karomah sudah disebutkan. Di dalam kitab kita Al-Hikam. Jadi orang-orang awam sebetulnya kalau mengaji itu harus bertahap. Ini kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas awal yang harus diperhatikan ketika kita ingin menjadi seorang murid. Nomor 1 kemarin harus kuatkan iman. Imannya harus kuat dulu. Macam mana cara iman kuat? Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama harus mengkaji Al-Quran dan hadis. Karena dengan kita belajar Al-Quran dan hadis, keimanan kita tambah. Allah bercerita tentang surga, Allah bercerita tentang neraka. Hadis-hadis Allah bercerita juga, di Rasulullah bercerita tentang kubur. Rasulullah bercerita tentang malaikat dan lain sebagainya. Iman jadi kuat tentang hari kiamat. Yang kedua dengan tafakur, yaitu selalu bertafakur.
Di alam kita ini kita pelajari, kita ingat ini kekuasaan Allah, tafakur betul, duduk. Ini kadang-kadang kita kalau duduk termenung, berapa orang yang duduk diam termenung ini tafakur, berapa orang? Kebanyakan duduk termenung ini bingung, dia mikir masalah. Yang satu begaduh dengan kawan dia, yang satu hutang tak lunas-lunas, yang satu bisnis ini bangkrut. Diamnya dia. Kok ngapa? Tafakur. Tak apa? Mikir hutang tak lunas-lunas. Padahal casingnya sama loh. Casingnya sama. Kok ngapa termenung terus? Nah, nih. Kalau orang soleh tak bisa kita bilang termenung. Tapi orang soleh nih, salah alamat kita namanya suudzon. Pak, kenapa termenung aja dari tadi? Astagfirullahaladzim, kata dia. Di kiri desa ini termenung. Saya ini sedang memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Malakut semua sedang aku ciptakan. Dengan aku berpikir tafakur ini, maka setiap aku duduk 1 jam, setengah jam, maka imanku ini bertambah. Imanku bertambah. Ada sekarang ada lagi lebih lagi nih. Zaman sekarang. Pakai ini dia. Diam aja, berjam-jam. Diam. Tafakur apa benda. Tafakur Jepang, tafakur Cina. Ini masalahnya. Orang-orang soleh duduk. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, subhanallah. Imam Syafi'i itu orang yang soleh. Beliau ini pada suatu hari pergi ke rumahnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini punya seorang anak. Tahu ceritanya Imam Syafi'i ini orangnya alim, luar biasa, soleh. Nginap di rumahnya, nginap di rumahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Si anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini, Imam Ahmad bin Hanbal ini kepengen tahu orang soleh ini macam apa sih kebiasaannya. Jadi malam-malam tuh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal ini tak tidur. Diperhatikan dia Imam Syafi'i, apa dibikin dia malam hari ini. Jadi satu malam suntuk itu diperhatikan, ternyata kata dia Imam Syafi'i tengok-tengok tak ada pun dia sholat, tak ada pun terbaring aja kata dia. Jadi akhirnya pagi-pagi komplain anaknya Imam Ahmad bin Hanbal komplain sama bapaknya. Ya, kata ayah, Imam Syafi'i itu orang soleh, aku tengok dia satu malam suntuk terbaring aja. Kata putrinya Imam Ahmad bin Hanbal. Nanti kita tanyakan. Setelah siang, Imam Syafi'i ketemu sama ayahnya tadi, Imam Ahmad bin Hanbal, anaknya ada di situ. Ngobrol lah si Imam Ahmad bin Hanbal, si anaknya nih mendengarkan cerita Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Syafi'i? Tadi malam aku terbaring, mulai aku baring sampai menjelang subuh, aku sudah mengistimbat 60 masalah di dalam syariat, masalah agama, katanya. Tak tidur sama sekali Imam Syafi'i. Terbaring gini, dipikir ya Al-Quran ini, hadis gini-gini. Sampai sekitar 60 hukum istimbat jadi. Jadi itu tafakur dia tentang ilmu. Diam, tapi ternyata dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda diamnya zaman orang sekarang. Orang zaman sekarang diamnya diam galau. Ngelamun, galau tak habis-habis. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk menguatkan iman, yaitu kita wajib beramal, mengamalkan. Orang cuma iman di sini tak beramal, imannya akan hilang. Iman percaya sama Allah, percaya. Tapi tiap hari maksiat, terus mabuk lah, judi lah, inilah apalah, hilang habis itu iman. Nah itu 3 hal yang kita harus laksanakan. Tidak boleh tidak, ya. Mengkaji Al-Quran dan hadis, bertafakur terhadap ciptaan Allah,
Yang ketiga, kita wajib beramal. Semuanya tiga perkara ini menguatkan iman kita. Kalau perkara ada iman dah kuat, otomatis amal menyusul. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, nafa'ana Allah bi ulumi fid darain. Wa ahlul imani fil yakini ala thalathati darajat. Ahli iman di dalam keyakinannya itu ada 3 derajat. Kita di dalam beriman ini jangan dikira orang mukmin itu sama, tak sama. Enak kali. Ini dengan ini sama. Kita sama orang beriman, sama namanya mukmin. Tetapi derajatnya berbeda-beda. Secara garis besar, derajat keimanan itu di dalam keyakinannya itu ada 3 derajat. Al-ula wa ya darajatu ashabil yamin. Yang pertama yaitu derajatnya ashabul yamin. Ashabul yamin ini siapa? Ashabul yamin ini orang yang menerima catatan amal pakai tangan kanan. Maksudnya orang-orang yang selamat. Tingkatan keimanan. Ini dah tak bahas orang fasik. Ini fasik ini sudah tidak ashabul yamin. Karena dia menerima catatan pakai tangan kiri dan masuk neraka jahanam dulu. Nah, jadi ini dibahas iman yang orang yang sudah selamat. Nomor 1, ini peringkat yang paling bawah kalau di sini, yaitu derajat ashabul yamin. Orang yang menerima buku catatan dengan tangan kanan dan dia termasuk orang yang selamat. Apa imannya gimana? Ad-tasdiqu al-jazim ma'a imkanu tasyakkuk wa tazalzul. Lau jaa ma yaktadihi wa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama yaitu imannya ashabul yamin, gimana membenarkan di dalam hati, yakin membenarkan di dalam hati, cuman masih ada kemungkinan di situ timbul keraguan dan gejolak. Iman sama Allah, iman sama hari kiamat, iman surga neraka, iman solat, tak pernah tinggal solat nih, tak pernah tinggal solat. Kalau udah tinggal solat turun, bukan ashabul yamin lagi, karena para tarikus solat itu akan menjadi ashabus simal, orang yang menerima buku catatan pakai tangan kiri. Kalau udah terima tangan kiri, berarti singgahlah dulu ke neraka jahanam. Jadi pertama imannya orang ashabul yamin ini sudah mantap, yakin, cuma masih ada kemungkinan bergoyang. Kena musibah dan lain sebagainya, dagang tak pernah untung, nak nikah tak jadi-jadi, sama ini gagal, sama ini gagal, sama ini gagal. Ada pula cewek cantik tapi lain akidah mendekat. Pindah tak kan? Bergoyang. Ini rajin ibadah, ya rajin ibadah, salat rajin. Tapi ketika mentok dia macam dah astagfirullah, macam mana ini aku gagal terus deh. Atau bisnis dan lain sebagainya, bisnis bangkrut. Mentok dia rajin sholat tapi bisnis tak pernah untung. Akhirnya datang suatu kawan, kau ikut aku aja. Mana? Kau punya duit berapa? 100.000. 100 ini nasib kau lah. Kalau memang tembus, kau nasib kau untung. Tak ada lagi jalan lain. Kau memang tak bakat kau bisnis. Yolah ikut aku sekali aja kita beli. Sekali beli nomor ekor, kan? Pas pula tembus tuh. Aduh, kata dia, goyang sudah. Kalau dilanjutkan akhirnya menjadi orang fasik. Nah, tuh. Kadang cobaan datang kuat, dia bisa terjadi gejolak. Kayak gitu. Ada orang, aduh udah pusing. Ada masalah. Nak nikah sama ini tak jadi, ini tak jadi, aku nak lepas jilbab saja, kata dia. Nak lepas jilbab pula. Ya kan? Jilbab dah bagus, katanya dah hijrah, nak balik lagi. Nah, itu namanya imannya ashabul yamin dalam arti kalau dia konsekuen di dalam ibadah. Yang kedua, ad-darajat tsaniyah, derajat yang kedua, wa ya darajatul muqarrabin,
yaitu darajatnya al-muqarrabin. Muqarrabin. Jadi urutannya orang itu ashabul yamin, muqarrabin ini orang di atasnya, para aulia ini muqarrabin termasuk. Ya, para aulia ini termasuk al-muqarrabin. Istilahul iman alal qalbi wa thabatuhu fihi hatta la yajuzu an naqidu bal la yutasawwaru wujuduhu fadlan ala imkanihi wa fi hadha darajah yasdurul ghaibu ka'annahu syahadah wa yu'abbaru anha bil yaqin. Kalau tadi imannya ashabul yamin disebut dengan iman. Untuk kata-kata iman ini, keyakinan itu untuk ashabul yamin disebut dengan iman. Sedangkan untuk al-muqarrabin, ini keimanan yang betul-betul sudah menguasai hati dan tidak mungkin bisa bergoyah. Betul-betul yakin dia. Walaupun dia tidak melihat surga, tapi dia yakin sekali surga seperti dia melihat surga itu di depan matanya. Dia tak lihat mungkar nakir, tapi hatinya yakin seyakin-yakinnya seperti dia melihat Bang Taslim sama Prima. Walaupun dia tak nampak dia mungkar nakir, tapi hatiku dah yakin 100% tak akan bergoyah sudah. Ini imannya muqarrabin, para aulia, ya. Ini macam gini. Kalau kita nih macam dipaksakan yang yakin, tetapi ke hati dicek ke dalamnya betul tak kau percaya ada malaikat mungkar nakir di dalam kubur. Itu masalahnya. Sekarang orang nih kalau satu saja dia yakin, ketika di dalam kubur kita dimasukkan di alam kubur nanti, otomatis kita nyawa kita sudah berpisah dengan jasad. Kita dikubur. Kita akan terbaring. Kepala sebelah sana, kaki sebelah sana. Kita terbaring pakai baju putih-putih, kemudian ditutup atas kita pakai papan miring gini kan, papannya kan? Iya toh, papannya kan miring gini kan toh. Orang-orang nimbun kita pakai tanah, pakai cangkul. Sibuk orang dekat atas, kita terbaring di bawah. Itu besok terjadi tak toh? Jadi toh. Itu terjadi tuh. Masa tak terjadi? Emang mau mati digantung di pokok? Tak lah. Itu mesti terjadi. Ketika orang dah selesai nimbun kita semuanya ini, dah selesai kita timbun semua, baca doa dulu lah, jangan langsung kasihan kalau langsung tinggal balik. Jangan langsung tinggal balik, duduk akan saya dulu, ya kan? Kalau dah cangkul habis langsung tinggal balik, sedih kawan di dalam nih. Karena mikir orang tak ada nak doakan kami dulu, langsung balik. Memang cucu-cucu ini tak betul kata Atuk yang di dalam, ya kan? Apa tak sakit hati, mulai kecil bayi dirawat, dikasih makan, kasih apa, atau dia mati, bapak dia mati, langsung aja jauh dia pergi, tak ada terima kasih. Ketika keluarga sudah pergi, di atas ini dah tak ada siapa-siapa, baru malaikat mungkar dan nakir datang. Bum, 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 bum. Langkahnya makin itu kayak gitu datang, baru tekan, man rabbuka, tanya. Bukan yang bisa jawab tuh yang bisa bahasa Arab, bukan, tapi yang imannya bagus. Mau sekarang mau latihan pun, man rabbuka, Allah, rabbuka, rabbi Allah, wa madinuka, dinil Islam, hafalkan. Tapi tak sholat, bolong-bolong, tak bisa jawab nanti. Ini bukan ujian daring. Sekarang ada isinya daring tuh, dalam jaringan. Saya pikir apa benda daring-daring ini. Rupanya daring itu artinya dalam jaringan. Jadi belajar pakai internet. Itu macam itu. Bukan macam gitu. Kalau sekarang daring bisa diajarkan mama sama bapaknya, bisa ngajarkan. Besok kalau mungkin nakir datang, apa kau bisa? Kau jatah, bisa selamat tinggalan. Hancur kepala, habis. Itu pasti terjadi. Keyakinan kita sejauh mana terhadap mungkar dan nakir itu. Kalau orang muqarrabin, dia itu tak perlu dia tuh mungkar nakir itu ditampakkan sekarang. Dia merasa dia macam dia sudah melihat. Jadi dikatakan yang gaib itu seolah-olah menjadi yang syahada yang bisa dilihat. Itu yakinnya seperti itu. Itu yakinnya seperti itu.
Ini para aulia. Aulia manusia atau bukan? Aulia manusia juga. Hati aulia dengan hatinya kita tuh sama. Sama. Cuma macam mana usaha mereka, macam mana perjuangan mereka, macam mana ijtihad mereka biar bisa menjadi orang yang pilihan-pilihan Allah. Sementara kita sibuk dunia saja. Mati besok nak surga ikut dengan satu tingkat dengan Nabi. Enak kali. Satu tingkat dengan Nabi katanya. Itu dia. Iman ini dah berbeda. Oke. Itu yang kedua. Yang kedua ini wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'anhu syahadah wa yu'baru anhu bil yakin. Jadi yang gaib walaupun tidak nampak bagi al-muqarrabin ini mereka sudah seperti nampak dengan mata kepalanya sendiri. Derajat ini disebut wa yu'baru anhu bil kasf wal ayan. Disebut dengan darajah yakin, dan di dalam bahasa yang lain disebut dengan kasyaf dan ayat. Bahasa kasyaf ini biasanya dipakai oleh para aulia. Kasyaf. Kasyaf ini Allah membukakan tabir. Allah membukakan tabir para aulia. Dengan kesolehannya, akhirnya Allah membukakan tabir. Rahasia-rahasia. Mungkin dia duduk begini. Tetapi dia melihat. Kuburan sebelah mana atau sini? Kuburan sebelah mana? Kuburan sebelah mana? Sana? Dia duduk gini, tapi dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi orang yang tak percaya, wallahu alam, sudah terserah, ya kan? Ini namanya kasyaf. Kasyaf itu dia duduk gini, tapi dia tahu apa yang terjadi di sana. Ini tadi ada orang meninggal sana. Dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan tabir tuh. Macam mana dia nu tak yakin kalau mungkar nakir itu ada? Allah sudah bukakan tabir seperti itu. Gimana tak yakin? Mau diapa-apain? Itu gaib, tapi dia sudah melihat seperti itu, suatu yang nyata. Ini derajatnya para aulia di sini. Yang ketiga, yang tertinggi, wahya ad-darajat tsalitsah, derajat yang ketiga masalah yakin ini, yaitu derajat wahya darajatun nabiyyin wa kumal warasatihim minasiddiqin. Jadi ini derajatnya para nabi dan para ahli warisnya nabi, orang-orang yang sempurna imannya, yaitu termasuk para as-siddiqin. Siddiqin itu diantaranya Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq. Makanya as-Siddiq. Jadi orang-orang yang satu derajat dengan Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq, keimanannya itu disebut dengan as-Siddiqin. Siddiqin. Yaitu apa di sini? Ayyasirul ghaibu syahadatan wa yabaru anhu bil kasyaf wal ayan. Oh, ini yang ketiga ya. Ayyasirul ghaibu syahadah. Kalau yang atas yang kedua, wa fi hadhihi darajah yasirul ghaibu ka'annahu syahadah wa yu'abbaru anha bil yakin. Kalau yang derajatnya muqarrabin, perkara yang gaib itu seolah-olah dia ini sudah nampak menjadi perkara yang bisa dilihat oleh mata. Seolah-olah sudah bisa terlihat oleh mata. Jadi dia yakin. Untuk yang ketiga ini, yang derajatnya para nabi, ayyasirul ghaibu syahadah. Jadi sesuatu yang gaib itu menjadi syahadah nyata. Bukan seolah-olah, tapi memang betul-betul dilihat nyata. Jadi wa yu'abaru anu bil kasyaf wal ayan, yaitu dengan disebut dengan juga dengan kasyaf dan al ayan. Jadi mereka bisa, mohon maaf, duduk begini, tapi dia bisa melihat surga, dalamnya surga, buah-buahan surga. Ini namanya al kasyaf wal ayan. Rasulullah dia bisa lihat orang-orang as-siddiqin. Apapun yang terjadi, sesuatu hal-hal yang gaib terjadi. Makanya Rasulullah SAW ketika lewat di kuburan, Rasulullah mengatakan, dua kubur ini orang yang sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul lewat saja,
Kenapa Rasulullah begitu? Karena Rasulullah sudah kasyaf wal ayan. Rasulullah itu sudah melihat betul. Walaupun itu alam gaib. Ini Nabi. Macam mana Rasulullah tak yakin? Itu di atas yakin namanya sudah kasyaf. Kalau yakin itu derajatnya masih di bawahnya lagi. Rasulullah apa? Sahabat tanya, sebab apa? Sebab dosa apa ya Rasulullah? Apakah sebab macam-macam? Tidak. Disebabkan karena mereka tidak membersihkan air kencingnya. Itu saja. Ini disebabkan air kencing saja. Itu salah satu contoh. Kencing tak bersih dan sebagainya, enggak jaga apa kebersihan, apa kesucian khususnya di kamar mandi atau pas buang air. Bukan masalah dosa besar orang diazab di dalam kubur. Kencing tidak bersih aja jadi masalah di dalam kubur. Kebanyakan kata Rasulullah amatu azabil qabri, kebanyakan azab siksa kubur itu disebabkan air kencing. Sekarang ini orang kemana-mana pakai celana, kencing di toilet umum, langsung aja, ya kan? Kalau dia salat langsung dibawa sholat, pas celananya terkena kencingnya dan sebagainya. Itu sebagai salah satu contoh saja. Kita lari sedikit tapi dari ilmu ke ilmu. Masuk Isa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tambah cepat dunia nih. Berarti kita lebih tambah hari tambah dekat dengan kuburan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita, menjadikan ilmu yang kita kaji ini ilmu yang bermanfaat. Nanti kita lakukan. Insyaallah besok pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk hal yang sangat penting yang kedua, yaitu ikhlas. Setelah imannya bagus, macam mana kita menjadi orang ikhlas yang sangat-sangat bagus. Sampai akhir kitab. Tebal nih, ini baru berapa nih? Masih ada yang tertinggal lagi nih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tulisannya pun kecil-kecil lagi, tak tahan nak baca. Kecil-kecil. Nih kecil-kecil, mana tahan nak baca. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.